So, ini adalah video ke-22 saya, di mana saya akan mencoba untuk bikin 100 video pertama, di mana saya akan mencoba untuk menjadi seorang konten kreator yang lebih baik. Tujuan saya berlatih berbicara di depan kamera, atau tujuan saya bikin 100 video pertama adalah untuk meningkatkan skill komunikasi dan juga skill konten saya. Tujuan saya bikin konten tidak hanya untuk dapat views, karena let's be real, semua konten kreator pasti pengen dapat views. Tapi terlepas dari views, tujuan besar saya atau tujuan utama saya untuk bikin konten adalah memberikan dampak dan juga menciptakan dampak untuk masyarakat yang luas. Tapi untuk bisa menciptakan dampak, tentunya perlu suatu skill tertentu, tidak hanya skill editing atau skill dalam teknis. Salah satu skillnya adalah berbicara di depan kamera atau public speaking. Dan di seri 100 video ini, saya akan mencoba untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Dan latihan yang saya lakukan adalah masih sama seperti sebelumnya, di mana saya akan ngomong selama 10 menit, 5 menit ngomong random, dan 5 menit selanjutnya ngomong satu topik spesifik. Dan di 5 menit pertama ini, yang mana sudah berjalan 1 menit 40 detik, saya akan ngomong apapun yang ada di kepala saya. Dan sekali lagi, jika Anda ingin meningkatkan skill komunikasi, tentunya Anda harus latihan. Semua bisa karena terbiasa. Dan di sesi latihan, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Jangan malu. Karena esensi atau tujuan dari latihan adalah melakukan kesalahan. Artinya, ketika kita latihan dan ada suatu yang salah, kita bisa tahu, oh ternyata ini yang salah, ini yang harus saya perbaiki, ini yang harus saya improve. Kalau kita latihan dan gak ada kesalahan, itu artinya kita bukan pemula, tapi sudah ahli. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan, khususnya pada sesi latihan. Practice makes perfect, atau latihan membuat semuanya menjadi sempurna. Dan karena mungkin kedepannya saya akan ngomong di atas panggung di hadapan ratusan orang atau bahkan ribuan orang menggunakan mikrofon. Jadi di sesi ini saya berpura-pura ngomong menggunakan mikrofon. Meskipun saya tidak rekam audio menggunakan handphone ini, tapi saya mencoba berpura-pura bahwa saya ngomong menggunakan mikrofon. Karena saya yakin mungkin kedepannya saya akan diundang oleh company atau diundang oleh siapapun untuk speaking. So, practice makes perfect. Dan saya ingin cerita bahwa sore ini saya melihat konten kreator bernama Joel. Dan dia bikin konten dengan format monolog atau ngomong di depan kamera hanya menggunakan satu angle saja. Masalah dari video monolog adalah, bukan masalah sih, challenge atau tantangan ketika bikin video monolog adalah gimana caranya untuk bikin orang terus memperhatikan. Dan disinilah seni komunikasi. Saya belajar, saya berlatih untuk menguasai skill komunikasi. Dan skill komunikasi yang bagus tidak hanya berupa suara atau omongannya. Saya belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya bahwa skill komunikasi ada 3 bagian. Yang pertama adalah materi atau isi komunikasi kita. Dan yang kedua adalah vokal atau bagaimana kita menyampaikan informasi itu, bagaimana kita menyampaikan isi itu. Dan bagian ketiga adalah non-verbal, yaitu ekspresi wajah saya, senyum besar, body language, dan juga gestur tangan. Dan si Joel ini yang bikin saya tertarik untuk nonton videonya, meskipun dia bikin video monolog, adalah dia menguasai ketiga elemen ini.
Dia tahu apa materi yang dia sampaikan. Dia menyampaikan dengan suara, dengan cara yang bagus. Dan dia juga mainkan nonverbalnya. Kadang dia senyum, kadang dia menggunakan body language, dan kadang dia juga menggunakan gestur tangan. Dan saya harus melatih ketiga hal ini untuk bisa ngomong dengan bagus. Saya harus menguasai gimana cara scripting atau memastikan bahwa isi videonya bervalue. Dan saya juga perlu latihan untuk menyampaikan dengan cara yang benar dan juga non-verbal. Dan sejujurnya, non-verbal adalah bagian yang perlu saya tingkatkan. Semua bisa karena terbiasa. Saya harus membiasakan diri untuk ngomong menggunakan non-verbal ini. Ekspresi wajah saya, senyum, dan juga gestur tangan, serta body language. So, di 5 menit kedua ini saya akan membicarakan satu topik. Dan sejujurnya saya juga belum tahu topik apa yang ingin saya sampaikan. But, sorry, saya perlu minum. Dan sejujurnya saya masih mencari topik apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya bicarakan di 5 menit ini. Let me think first. Let me think first because to be honest, saya belum tahu apa yang ingin saya sampaikan. Dan sepertinya saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari dari menonton video Joel, seorang konten kreator yang bikin video monolog, tapi anehnya, bukan aneh sih, tapi luar biasanya bikin saya nonton dari awal sampai akhir. So, 5 menit ngomong mengenai apa yang saya pelajari dari Joel dimulai dari sekarang. Sore ini saya nonton video dari seorang konten kreator yang bernama Joel. Joel adalah konten kreator yang bikin konten dengan format monolog atau berbicara di depan kamera hanya dengan satu angle saja. Contohnya seperti ini. Tapi tantangan dari video monolog adalah gimana cara kita untuk bikin penonton kita terus memperhatikan. Itu adalah tantangan besar dari bikin video dalam format monolog. Kalau saya ingin bikin video yang bagus, pertama saya harus bikin orang nonton. Kedua, saya harus bikin orang terus memperhatikan. Dan yang ketiga, gimana caranya saya ngomong dengan cara yang mudah agar orang lain langsung paham. Dan ketiga hal itu adalah hal yang perlu saya latih. Gimana caranya saya bikin orang nonton video saya? Gimana caranya bikin orang memperhatikan saya? Dan gimana caranya saya menyampaikan dengan cara yang mudah? Tujuan besarnya adalah untuk menciptakan dampak. Dan untuk menciptakan dampak melalui konten, tentunya saya harus bikin orang nonton konten saya. Dan sejauh ini yang saya pelajari adalah gimana caranya menentukan title dan juga thumbnail YouTube. Oke. Dan tantangan kedua adalah gimana caranya bikin orang terus memperhatikan kita. Dan yang saya pelajari adalah gimana caranya saya ngomong dengan menarik, ngomong dengan penuh energi. Dan untuk bikin orang berenergi, untuk bikin orang nonton, saya harus menampilkan bahwa diri saya berenergi agar orang lain terus nonton saya, terus memperhatikan saya. Dan tantangan ketiga adalah gimana caranya saya ngomong mudah agar orang lain langsung paham. Dan saya juga belajar bahwa komunikasi yang bagus adalah ucapan yang bagus. Ucapan yang susah dipahami adalah kendala komunikasi. Dan komunikasi yang bagus adalah ucapan yang mudah dipahami. Dan saya juga yakin bahwa
bahwa pembicara atau komunikator yang bagus adalah seseorang yang bisa menyampaikan topik yang kompleks menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Dan tentunya saya juga paham bahwa semuanya perlu latihan. Dan juga seperti yang sudah saya bilang tadi, saya masih sedikit struggle dengan non-verbal saya. Kadang saya sudah menanamkan mindset bahwa Andre ngomong dengan senyum, Andre jangan lupa senyum, Andre jangan lupa senyum. Tapi kadang di tengah video saya lupa untuk senyum. PR besarnya adalah saya harus membiasakan diri saya untuk berbicara dengan senyuman. Karena kebiasaan akan menentukan keberhasilan saya. Kalau saya ingin ngomong dengan penuh senyuman, saya harus membiasakan diri saya untuk berbicara dengan senyum. So, sudah 5 menit saya ngomong mengenai apa yang saya pelajari dari Joel. And as always, I wish you all the best. See you on the next video.